Nah, perkenalkan nama Ibu Wiwit Hartini. Kalian boleh panggil Ibu Wiwit atau you can call me Miss Wiwit. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tematik yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Silakan duduk manis dan simak baik-baik ya. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan batu. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup atau biasa kita sebut juga dengan makhluk hidup. Nah, sedangkan bola dan batu disebut benda tak hidup atau benda mati. Nah, coba sekarang kalian amati kucing dan bola pada gambar berikut. Apakah keduanya membutuhkan makanan? Tentu saja tidak dong. Nah, kucing membutuhkan makanan untuk hidup sedangkan bola tidak. Nah, jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makanan dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup bisa mati. Nah, biasanya manusia itu bisa memakan hewan dan tumbuhan. Hewan pun juga sama, hewan pun bisa memakan hewan lain maupun tumbuhan. Nah, bagaimana kalau sama tumbuhan ya? Apakah sama dengan manusia dan hewan? Ternyata berbeda anak-anak. Nah, tumbuhan ternyata bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Nah, fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara dan air yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan sinar matahari di daun. Nah, bebek adalah salah satu hewan yang memakan hewan lain dan tumbuhan. Lagu yang akan Ibu tampilkan kali ini menceritakan makanan kesukaan bebek. Mari kita simak bersama. Bebek bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu. Berebut, berebut, sungguh ramainya. Kuek, 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 bersukaria. Sekarang coba kalian perhatikan pada notasi lagu Bebek Bebekku yang tadi kalian simak. Nah, di situ terdapat ada tanda ini dan juga ada tanda seperti ini. Nah, kalau tanda yang ini digunakan untuk bunyi yang pendek, sedangkan tanda yang ini digunakan untuk bunyi yang panjang. Nah, sekarang coba kalian berlatih membuat pola bunyi pada syair lagu Bebek Bebekku berikut. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Nah, anak-anak bebek ini biasanya diternakan di sebuah peternakan. Nah, biasanya di sebuah peternakan ini jumlah bebek yang dipelihara bisa mencapai ribuan. Nah, bagaimana ya cara membilang angka ribuan? Perhatikan baik-baik ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mau mereview dulu ya. Kalau yang ini disebut lambang bilangan, nah kalau yang ini disebut dengan nama bilangan. Yuk kita mulai. Nah, angka ini dibacanya 1000. Kalau yang ini 3000. Yang ini 4200. Sedangkan yang ini 5070. Yang ini 8001. Nah, kalau yang ini dibacanya 10.000. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, kalau kalian sudah paham, coba kalian berlatih mengerjakan tugas berikut ya. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, ciri makhluk hidup yang lain yaitu dapat bergerak. Nah, makhluk hidup atau benda hidup dapat bergerak, sedangkan benda mati atau benda tak hidup itu tidak dapat bergerak. Nah, contohnya manusia itu berpindah tempat menggunakan kaki. Dia bisa berjalan, berlari, melompat. Nah, hewan pun juga sama. Dia bergerak dengan berbagai cara. Contoh, kanguru melompat menggunakan kakinya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Nah, burung pun sama, bergerak menggunakan kaki ataupun sayapnya untuk terbang. Nah, ular
Nah, ular itu bergerak menggunakan perutnya dengan cara merayap. Nah, sedangkan bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ternyata tumbuhan itu bergerak ya, tetapi tidak berpindah tempat. Nah, kalau ingin tahu, perhatikan dua contoh berikut. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Kemampuan bergerak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Nah, bersyukur adalah cara berterima kasih kita kepada Tuhan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Nah, bersyukur merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan tanda betul, dengan tanda bintang. Nah, salah satu contoh bersyukur yang bisa kita lakukan sehari-hari yaitu 1. Menjaga seluruh ciptaan Tuhan. 2. Tidak boleh menyakiti hewan. 3. Tidak memburu hewan. 4. Tidak menebang hutan. Yang kelima, memberi makan hewan dan tumbuhan yang kita pelihara. Nah, anak-anak, makanya oleh karena itu sudah sebaiknya lah jika kita harus bersyukur kepada Tuhan yang dilakukan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih akan membahas tentang ciri makhluk hidup dan tak hidup yang lain ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.